Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nazri Adrian dengan NIM E1121241008, mahasiswa program studi antropologi sosial kelas A. Nah, video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kajian tenurial yang diampu oleh dosen Mbak Dwi Surti Junida, Esos MSI. Nah, pada video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang berkaitan dengan konflik tenurial, masyarakat adat, hak atas wilayah, perubahan penguasaan ruang, serta peran media digital dalam konteks agraria yang terjadi di Indonesia. Nah, baik, saya akan langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, di beberapa wilayah Indonesia, konflik lahan sering terjadi antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintahan akibat perbedaan klaim kepemilikan atau penguasaan wilayah. Nah, mengapa konflik tenurial seperti ini terjadi hingga saat ini? Konflik tenurial terus terjadi hingga saat ini karena tanah atau wilayah yang sama sering dipandang secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat adat biasanya melihat tanah sebagai bagian dari identitas, sejarah, dan ruang hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, sementara itu, pemerintah dan perusahaan sering melihat tanah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, investasi, ataupun proyek strategis. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian melahirkan sebuah konflik. Nah, jika kita lihat dari perspektif konflik sumber daya, persoalan ini bukan hanya tentang siapa yang memiliki tanah, tetapi juga tentang siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan tanah tersebut. Nah, dalam banyak kasus, masyarakat lokal sebenarnya sudah lama tinggal dan mengelola suatu wilayah, namun sering berada pada posisi yang lebih lemah ketika berhadapan dengan perusahaan besar atau kebijakan negara. Nah, akibatnya klaim yang mereka miliki seringkali dianggap tidak cukup kuat secara hukum, meskipun secara sosial dan historis wilayah tersebut merupakan bagian dari kehidupan mereka. Nah, contoh yang cukup sering ditemukan adalah konflik antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Barat. Nah, banyak masyarakat yang mengaku bahwa lahan yang mereka gunakan untuk berkebun ataupun berladang merupakan warisan dari leluhur mereka, tetapi pada saat yang sama perusahaan juga memiliki izin resmi untuk mengelola wilayah tersebut. Nah, situasi seperti ini menunjukkan bahwa konflik tenurial tidak selalu terjadi karena satu pihak benar maupun pihak lain salah, melainkan karena adanya tumpang tindih klaim yang didukung oleh dasar legitimasi yang berbeda. Nah, menurut saya, akar masalah terbesar bukan hanya persoalan kepemilikan tanah, melainkan ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Seringkali masyarakat baru mengetahui adanya izin perusahaan ketika di lapangan sudah berjalan. Nah, padahal mereka adalah pihak yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan tersebut. Nah, oleh karena itu, penyelesaian konflik tenurial tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus melibatkan dialog yang setara, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal, serta partisipasi mereka dalam menentukan masa depan wilayahnya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, nah, saat ini banyak masyarakat lokal kehilangan akses terhadap hutan, sungai, atau lahan yang sebelumnya menjadi sumber kehidupan mereka akibat ekspansi perkebunan, tambang, atau pembangunan. Nah, bagaimana perubahan penguasaan ruang mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat? Nah, jadi
Jadi menurut saya perubahan penguasaan ruang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya mereka secara keseluruhan. Nah, ketika masyarakat kehilangan akses terhadap hutan, sungai, atau lahan yang selama ini menjadi sumber kehidupan, yang hilang bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dalam perspektif ekologi politik, persoalan lingkungan dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan. Siapa yang memiliki kekuasaan biasanya memiliki kemampuan lebih besar untuk menentukan bagaimana suatu wilayah akan digunakan. Nah, jadi akibatnya masyarakat lokal sering berada pada posisi yang kurang diuntungkan ketika berhadapan dengan perusahaan besar atau proyek pembangunan yang tentunya didukung oleh kebijakan negara. Nah, sebagai contoh, di beberapa wilayah Kalimantan khususnya, masyarakat yang dulunya menggantungkan hidup pada hasil hutan, berburu, menangkap ikan, ataupun berladang secara tradisional harus mengubah pola hidup mereka setelah wilayah tersebut berubah menjadi perkebunan kelapa sawit ataupun kawasan pertambangan. Perubahan ini bukan hanya mengurangi akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Tradisi gotong royong dalam berladang, pengetahuan lokal tentang pengelolaan hutan, bahkan ritual adat yang berkaitan dengan alam perlahan mulai berkurang karena ruang yang menjadi dasar praktik budaya tersebut sudah tidak tersedia lagi. Nah, menurut saya inilah yang sering luput dari perhatian kita. Pembangunan hanya dilihat dari sisi ekonomi. Banyak orang menganggap pembangunan berhasil ketika investasi meningkat atau lapangan kerja bertambah. Padahal di sisi lain, masyarakat bisa kehilangan identitas budaya dan cara hidup yang selama ini mereka pertahankan. Nah, oleh karena itu, pembangunan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang terdampak. Selanjutnya, dalam beberapa kasus, masyarakat adat memiliki aturan mengenai tanah dan wilayah, tetapi aturan tersebut sering berbenturan dengan hukum negara ataupun kepentingan investasi. Nah, bagaimana seharusnya negara memandang hak masyarakat terhadap wilayahnya? Nah, jadi negara seharusnya memandang hak masyarakat adat sebagian bagian yang sah dari sistem penguasaan atau pengelolaan wilayah di Indonesia, bukan sebagai hambatan bagi pembangunan. Selama ini masih sering muncul anggapan bahwa hak masyarakat adat berada di luar sistem hukum negara, sehingga keberadaannya kurang mendapatkan pengakuan yang memadai. Padahal masyarakat adat telah memiliki aturan, batas wilayah, dan mekanisme pengelolaan sumber daya yang diwariskan secara turun-temurun jauh sebelum negara modern terbentuk. Nah, dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi hidup di dalam masyarakat. Artinya, hukum adat juga merupakan bentuk hukum yang memiliki legitimasi karena diakui oleh anggota komunitasnya. Oleh karena itu, ketika negara hanya mengakui hukum formal dan mengabaikan hukum adat, maka potensi konflik akan semakin besar karena terdapat dua sistem hukum yang saling berbenturan. Nah, contoh yang sering terjadi adalah ketika wilayah yang dianggap sebagai tanah adat oleh masyarakat ditetapkan sebagai kawasan hutan negara atau diberikan izin kepada investor tanpa melibatkan masyarakat yang telah lama mengelola wilayah tersebut. Nah, akibatnya muncul sengketa karena masyarakat merasa hak mereka diabaikan, sementara negara menganggap kebijakannya telah sesuai dengan aturan formal yang berlaku. Nah, jadi negara tidak seharusnya memposisikan masyarakat adat sebagai pihak yang harus menyesuaikan diri sepenuhnya terhadap kebijakan negara. Sebaliknya, negara perlu mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak historis dan hubungan yang kuat dengan wilayahnya. Nah, pengakuan terhadap hak masyarakat adat bukan berarti menghambat pembangunan, tetapi justru dapat menciptakan pembangunan yang lebih adil dan mengurangi
potensi konflik di masa depan. Negara perlu hadir sebagai penengah yang mampu mempertemukan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Nah, selanjutnya di beberapa daerah perbatasan dan pedesaan, masyarakat terkadang tidak memiliki sertifikat tanah meskipun telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Apakah legalitas formal selalu menentukan hak seorang atas tanah atau wilayah? Nah, jadi menurut saya legalitas formal tidak selalu menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan hak seseorang atas tanah atau wilayah. Sertifikat tanah memang penting karena memberikan kepastian hukum. Tapi dalam kenyataannya terdapat banyak masyarakat yang telah menguasai dan mengelola suatu wilayah secara turun-temurun meskipun mereka tidak memiliki dokumen formal dari negara. Nah, konsep legitimasi sosial menjelaskan bahwa suatu hak dapat dianggap sah karena diakui oleh masyarakat. Dalam banyak komunitas, pedesaan maupun masyarakat desa, pengakuan sosial seringkali lebih dahulu ada dibandingkan pengakuan negara. Masyarakat mengetahui siapa yang berhak mengelola suatu lahan, batas-batas wilayah, dan sejarah kepemilikannya berdasarkan kesepakatan sosial yang telah berlangsung lama tentunya. Nah, contohnya dapat ditemukan di berbagai daerah pedalaman di Kalimantan. Banyak sekali keluarga yang telah mengelola lahan selama beberapa generasi tanpa memiliki sertifikat resmi. Nah, meskipun demikian, keberadaan dan hak mereka atas tanah tersebut diakui oleh masyarakat sekitar. Permasalahan muncul ketika wilayah tersebut masuk ke dalam proyek pembangunan atau investasi sehingga masyarakat harus membuktikan haknya melalui dokumen formal yang seringkali tidak mereka miliki. Nah, jadi menurut pendapat saya pribadi, negara perlu memahami bahwa tidak semua bentuk penguasaan tanah dapat dinilai hanya berdasarkan dokumen administratif. Ada sejarah, hubungan sosial, dan pengakuan kolektif yang juga perlu dipertimbangkan. Jika negara hanya berpegang pada legalitas formal tanpa melihat realitas sosial di lapangan, maka kelompok masyarakat yang sebenarnya telah lama mengelola wilayahnya justru berpotensi kehilangan hak mereka. Nah, karena itu, pendekatan yang paling adil adalah menggabungkan pengakuan hukum formal dengan pengakuan terhadap legitimasi sosial yang hidup di masyarakat. Nah, yang terakhir, saat ini media sosial dan media digital sering digunakan masyarakat untuk menyuarakan konflik agraria dan persoalan tenurial kepada publik. Apakah media digital mampu memperjuangkan masyarakat dalam mempertahankan hak atas wilayahnya atau justru hanya menjadikan konflik sebagai konsumsi publik sementara? Nah, menurut saya media digital memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan masyarakat untuk mempertahankan hak atas wilayahnya. Meskipun di sisi lain terdapat risiko bahwa konflik tersebut hanya menjadi konsumsi yang bersifat sementara, kehadiran media sosial telah mengadakan cara masyarakat menyuarakan persoalan agraria yang sebelumnya sering tidak terdengar oleh publik yang lebih luas. Nah, dalam perspektif gerakan sosial, media digital dapat menjadi sarana untuk membangun solidaritas, memperluas jaringan dukungan, dan menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Ketika terjadi konflik agraria di suatu daerah, masyarakat kini dapat mendokumentasikan dan menyebarkan informasi secara cepat melalui berbagai platform digital. Nah, hal ini memungkinkan isu lokal menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Nah, jadi dari sini kita dapat melihat banyak kasus konflik lahan yang menjadi viral di media sosial sehingga mendorong media massa, organisasi masyarakat sipil, bahkan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Nah, dalam situasi seperti ini, media digital berfungsi sebagai alat yang memperkuat posisi masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terhadap ruang publik. Nah, namun menurut saya media digital juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak semua isu yang viral akan menghasilkan perubahan nyata. Tapi terkadang masyarakat hanya memberikan perhatian sesaat, lalu beralih ke isu yang lain ketika muncul berita yang lebih seru tentunya. Nah,
Akibatnya apa? Akibatnya konflik yang sebenarnya belum selesai justru menghilang dari perhatian publik. Nah, karena itu saya berpendapat bahwa media digital sebaiknya dipandang sebagai alat perjuangan, bukan sebagai tujuan akhir perjuangan itu sendiri. Nah, keberhasilan mempertahankan hak atas wilayah tetap memerlukan pengorganisasian masyarakat, pendampingan hukum, advokasi kebijakan, dan keterlibatan berbagai pihak yang dapat mendorong perubahan nyata. Media digital dapat membuka pintu perhatian publik, tetapi penyelesaian konflik tetap harus diperjuangkan melalui tindakan nyata di lapangan. Nah, demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk 5 pertanyaan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah kajian tenurial yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI. Nah, melalui berbagai kasus yang telah dibahas di sini, saya dapat memahami bahwa persoalan tenurial bukan hanya berkaitan dengan tanah atau sumber daya alam semata, tetapi juga menyangkut relasi kekuasaan, keadilan sosial, hak masyarakat adat, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat lokal. Nah, oleh karena itu, penyelesaian persoalan tenurial memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan aspek sosial, budaya, dan tentunya kemanusiaan. Nah, saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Dwi atau Mbak Dwi Surti Junida, SOS MSI, atas ilmu dan pembelajaran yang telah beliau berikan selama masa perkuliahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.